Bukan sutil atau centong kayu, nasi goreng babat Gongso khas Semarang, Jawa Tengah ini justru dimasak menggunakan cetok semen loh. Kok bisa ya? Ya, memang terdengar aneh dan tak lazim ya Secret Lovers. Namun, benarkah cetok semen ini sebenarnya bukan sekedar sebagai alat masak biasa, melainkan senjata penambah cita rasa istimewa nasi gorengnya? Penasaran? Saya mendatangi warung nasi goreng babat Pak Di yang berlokasi di Jalan Gang Pinggir Keranggan, Kota Semarang. Sudah berjualan selama lebih dari 25 tahun, Ahmadi yang dikenal dengan sapaan Pak Di selalu menggunakan alat masak yang tampak seperti sendok atau cetok semen untuk membuat nasi goreng andalannya. Namun, keanehan inilah yang justru membuat dagangannya laris manis. Padahal, faktanya nih Secret Lovers, alat masak ini beda loh dengan cetok semen. Cetoknya toh. Iya, saya ngeliatin dari depan loh. Pak Di kok gini-gini ini? Ini Ya. kok beneran kayak cetok semen, Pak? Ini kayaknya kayak cetok semen tapi aslinya beda. Oh, yang membedakan Banyak apa? yang komen-komen dibilang untuk bangunan. Jadi nggak cetok sembarangan. Lalu kenapa ya Pak Di kok memilih alat masak yang justru terlihat aneh dan tidak biasa kayak gini ya? Minimal kan 3 sih. Apa memang rahasia Tapi ada kenikmatan yang- nasi gorengnya ada pada alat ini? Usut punya usut Secret Lovers, rahasia kenikmatan nasi goreng babat Gongso yang otentik sebenarnya ada pada teknik masaknya tuh Secret Lovers. Potongan babat atau jeroan lain yang dipakai sebagai isian harus bisa matang bersamaan dengan nasi goreng yang hanya butuh beberapa menit saja. Ternyata disinilah alasan utama Pak Di menggunakan pengaduk berbentuk cetok semen. Bukan sekedar sensasi, tapi lebih memaksimalkan fungsi. Kalau banyak orang itu emang yang kaku itu. Kalau saya emang pakai ini juga memes, bisa untuk menekan yang istilahnya sesuai dengan posisi posisi wajahnya itu. Lengkungannya itu. Ya, gitu. Jadi, Jadi apa? bisa menyet bener lah. Oh, jadi matengin si jeroannya ini maksimal ya. gitu. Rupanya dulu saat awal berjualan, Pak Di sempat menggunakan sutil biasa untuk memasak nasi goreng. Namun ternyata alat masak bergagang panjang ini justru menyulitkannya saat menggoreng, terutama saat mematangkan potongan jeroan yang kenyal. Sampai akhirnya Pak Di menemukan cara untuk membuat alat pengaduk nasi goreng yang fungsional, disesuaikan dengan bentuk walinya, memiliki tekstur yang keras dan tidak mudah patah. Bahannya pun harus baja anti karat yang ramah pangan. Tapi katanya Pak Di tadi ini spesial nggak bengkok segala macam. Ini dibuat khusus, dipesan khusus atau gimana ya Pak? Ini emang yang ada cuman satu yang di daerah saya ini. Di Kalau daerah Semarang sini nggak ada. Ya Welahan loh. Oh, itu daerah Welahan. Welahan. Nah. Masih di Semarang juga? Bukan, Bukan. Jepara. Oh, Jepara. Didatangkan langsung dari Jepara. Lah Di emang sini nasi nggak ada goreng ya? babat ini khas dari Welahan. Oh. Tak heran dulu banyak omongan miring dari sebagian orang soal cetok nasi goreng Pak Di yang dianggap tidak higienis. Namun pria asli Jepara ini terus berjualan dengan hanya mengutamakan kenikmatan rasa nasi goreng babat Gongsonya. Yap, Secret Lovers, nasi goreng Gongso dengan isian aneka potongan jeroan memang sudah melekat sebagai ikon kuliner kota Semarang. Jadi, warga lokal pun familiar dengan masakan ini. Buat yang nggak tahu nih ya, Gongso merupakan istilah dalam bahasa Jawa yang merujuk pada teknik memasak dengan cara menumis atau mengoseng bahan makanan hingga setengah kering. Hidangan ini umumnya memiliki tekstur yang agak basah namun tidak terlalu berkuah. Ciri khas Gongso terletak pada penggunaan bumbu-bumbu yang kaya rempah, terutama bawang merah, bawang putih, cabai, dan kecap manis yang memberikan rasa pedas manis yang khas. Dalam konteks kuliner Semarang, Gongso sering dikaitkan dengan olahan daging atau jeroan seperti babat, hati, atau ayam yang dimasak dengan teknik ini. Namun seiring waktu, variasi Gongso makin beragam, baik penggunaan telur, tahu, dan tempe, bahkan sayuran. Nah, nggak cuma heboh atau terkenal viral dengan cetok semennya. Di sini di Pak Di itu kalau misalnya mau pesen nasi goreng nih, istimewanya tebak isinya apa? Boys, jeroan semua nih ada. Paru, babat, iso, limpa, jantung, semuanya ada nih. Nah, nih kayak gini. Ini ciri khas nasi goreng Semarang, Gongso babat. Dan uniknya lagi orang Semarang makan nasi goreng
yang berat seperti ini siang hari loh. Keren kan? Nah, ini dia nih. Gak heran tuh Secret Lovers, warung yang sudah buka sejak pagi ini selalu ramai antrian pembeli loh. Wah, saya jadi gak sabar nih mau mencicipi nasi goreng babat gongsonya Pak Di. Apalagi melihat babatnya tuh. Beuh, menggoda banget ya Secret Lovers. Wah, nih pesenannya nih, nasi goreng babat pete komplit nih. Waduh, jeroan semua. Siang-siang loh. Cobain. Babatnya duluan nih. Bismillahirrahmanirrahim. Enak Pak, babatnya nggak bau, nggak perengus, enak banget. Oke, makasih ya Pak ya. Oh iya Secret Lovers, katanya nih selain Pak Di ada juga tuh warung nasi goreng yang juga menggunakan alat yang sama, yakni berbentuk cetok semen. Nah ini dia, warung bakmi Jowo Mas Ivan depan SMP 2 Ungaran. Selain menjual bakmi, warung sederhana ini juga punya menu bestsellernya, yaitu nasi goreng babat gongso. Duh, makin penasaran gak tuh lihat cetok semennya? Beneran sama gak ya sama punya Pak Di? Wah, ternyata bener loh Secret Lovers. Tuh, lihat deh, masak nasi gorengnya juga pakai cetok semen. Tapi kalau Mas Ivan, kira-kira alasannya menggunakan cetok semen apa ya? Tapi Mas, tunggu aku salvok kan sama ininya nih. Iya. Siapapun juga akan ngomong kalau ini adalah cetok semen. Ya nggak sih, sendok semen itu loh, kayak ngaduk buat semen. Iya sih, bentukannya memang mirip cetok semen, tapi sebenarnya ini fungsinya bukan untuk ngaduk semen. Jadi ini sebenarnya tuh sengaja atau gara-gara sutilnya hilang terus pakai ini? Enggak dong, kita pesen khusus Oh, pesen untuk khusus. masak. Iya. Secara fungsi ada? Ada dong, biar lebih gampang waktu mecah nasi. Waktu ngaduk, Fungsi, oh. bumbu itu lebih merata. Oh Gitu, iya. Untuk matengin ininya juga babat juga ada kaitan nggak? Ada dong, lebih mudah. Ini lihat aja nih. Tuh, Oh, beda sama sotil. beda. Kalau sutil itu kepanjangan, susah nanti waktu ngaduk. Ivan yang meneruskan usaha orang tuanya menyebut teknik memasak nasi goreng babat gongso sangat berbeda dengan nasi goreng lainnya. Setidaknya butuh ekstra tenaga untuk mengaduk dan menekan campuran nasi dan potongan jeroan agar keduanya bisa matang bersamaan dalam waktu tak lebih dari 10 menit. Disinilah kepiawaian dan kekuatan tangan penjualnya akan sangat berpengaruh pada hasil akhir masakan. Siapa sangka, alat masak yang awalnya dianggap aneh ternyata justru punya fungsi yang tak bisa digantikan dengan alat lainnya. Jadi sebenarnya kedua alat yang digunakan para penjual nasi goreng babat gongso di Semarang bukan cetok semen yang beneran yang dibeli di toko material ya Secret Lover. Kita mau buktiin katanya Oke. si cetok yang buat nasi goreng ini lebih mempermudah untuk masaknya. Oke, sekarang ketahuan. Ternyata si wajan ini tuh kan bentukannya cekung. Jadi Iya. ketika bertemu sama tekstur si cetok ini melengkung, dia ketika gini tuh pas. Tapi kalau sotil pasti ngeganjel gini. Iya, ganjel. Ganjel gini kan? Iya, Kak. Oke, berarti masuk akal ya. Tunggu dulu. Kuliner unik khas Semarangnya belum kelar nih Secret Lovers. Masih ada lagi nih. Tenang, yang ini bukan nasi goreng lagi kok. Ini nih di Jalan Bukit Gondoria, Kecamatan Ngalian ada warung makan bertuliskan Bakso Wajan Mbak Handa. Jadi masaknya di wajan atau gimana ya? Bakso wajan seperti ini, Mas. Nyajinya di wajan. Oh, langsung. Langsung. Ini pakai wajan-wajan gini. Iya, seperti itu. Ini asli. Asli, Mas. Oh, nanti baksonya di sini. Berarti bukan pakai mangkok. Bukan, Mas. Lah terus mangkoknya buat apa nih? Mangkoknya buat Gini? Iya, buat ngadain itu. Oke, aku mau lihat, Meski awalnya terlihat aneh alias tak biasa, tapi penyajian anti mainstream ala Mas Putra ini malah jadi ciri khas dan memberi sensasi berbeda bagi para pelanggannya. Kalau tadi cetok semen di nasi goreng babat gongso dipakai sebagai alat masaknya, di sini kuali atau wajan dipakai sebagai alat makannya. Rupanya tak sekedar mencari sensasi, penggunaan alat makan tak lazim ini dipilih karena punya dua manfaat. Selain bisa mempercantik tampilan penyajian, wajan berbahan aluminium atau stainless steel juga punya fungsi penting yang bisa menjaga suhu kuah bakso. Awal mulanya kok kepikiran pakai wajan gimana sih? Awal mulanya sih iseng-iseng aja, Mas, coba. Terus kayak menarik aja gitu. Terus pas disajikan ke orang, Menarik ternyata. mereka nggak keberatan. Enggak, malahan mereka kayak Lucu. Lucu gitu Ah, ya. gitu. Betul. Tapi kok katanya
katanya ada yang jumbo gitu loh. Kalau yang jumbo ada Mas, kalau Masnya mau. Ada? Ada. Segede apa kalau yang jumbo? Sebesar ini Mas. Wah segini. Serius ini? Iya Mas. Ini nanti bakso wajan jumbo. Oke, kita cobain ya baksonya nih. Segini nih, dijamin nih kenyang sampai besok. Secret Lovers, selain untuk efisiensi fungsi, penggunaan alat masak ataupun alat makan yang tidak biasa di industri kuliner bisa jadi salah satu gimmick pemasaran dan strategi diferensiasi produk. Yang jelas, hal terpenting yang wajib diperhatikan oleh penjual adalah keamanan bahan dari alat yang digunakan untuk makanan, alias harus ramah pangan.